Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Tantowi Yahya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Mataram, NIM 2021 A1C274 kelas F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Pause. Nah, oke, baik. Di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dalam bidang Polexos Budhankam. Apa sih Polexos Budhankam? Nah, tiada lain dan tidak bukan, Polexos Budhankam itu adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam penerapan Pancasila, yang dimana Pancasila itu adalah sebuah ideologi negara atau falsafah negara yang dijadikan sebagai acuan atau landasan utama, landasan dasar para petinggi negara, warga masyarakat Indonesia sebagai acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia ini. Nah, penerapan Pancasila itu meliputi beberapa aspek atau beberapa bidang. Yang pertama itu dalam bidang politik, Pancasila juga diterapkan. Bagaimana Pancasila ini mendorong di bidang politik ini, kita ambil contoh dari satu, yaitu pada bidang politik nilai yang terkandung atau yang ditekankan oleh Pancasila dalam bidang politik ini yaitu demokrasi. Nah, di mana demokrasi itu adalah terlibatnya semua aspek atau semua oknum, semua pihak dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan maupun dalam kepentingan bersama yang dilakukan untuk sebagai bagaimana Indonesia semakin maju dan semakin berkembang di dunia politik. Nah, makanya ada yang namanya demokrasi dalam penerapan Pancasila dalam bidang politik yang melibatkan semua pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan atau kebijakan bersama. Nah, kemudian ada yang di aspek yang kedua, yaitu di bidang ekonomi. Nah, bagaimana penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi tersebut? Kita ambil dari keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini meliputi berbagai macam aspek, yaitu ekonomi atau finansial warga negara. Nah, bagaimana mereka bisa memanfaatkan sistem ekonomi atau perekonomian yang ada, yang secara merata bisa disamaratakan, tidak ada berat sebelah kepada semua warga negara. Maka ada namanya penerapan Pancasila di bidang ekonomi itu, yaitu keadilan sosial. Kita ambil contoh yaitu ekonomi, bagaimana warga negara bisa memanfaatkan perekonomian negara dengan sebaik-baik mungkin demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Nah, kemudian kita lihat pada bidang sosial budaya. Bagaimana penerapan Pancasila dalam bidang sosial budaya? Dalam bidang sosial budaya, kita lihat yang namanya biasa kita kenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Itu maksud dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa dalam nilai Pancasila itu diterapkan dalam bidang sosial budaya? Itu dinamakan, kita ambil contoh yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita terdapat dari beberapa suku, beberapa ras, budaya, agama maupun yang lainnya. Itu semua digabungkan dalam kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di mana Bhinneka Tunggal ini mempersatukan dari berbagai macam perbedaan yang saling berkaitan atau saling bertemu demi tercapainya atau menuju tujuan bersama, yaitu tidak hilangnya nilai-nilai budaya atau nilai-nilai leluhur yang telah diberikan oleh nenek-nenek moyang kita pada zaman dahulu sebelum kita bertemu pada era sekarang ini. Nah, itulah fungsi penerapan Pancasila dalam bidang sosial dan budaya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tempat, berbeda-beda daerah dan segala macamnya,
itu disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, mempunyai tujuan bersama. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya bidang pertahanan, dan keamanan. Oke, dalam bidang dalam penerapan Pancasila, di dalam bidang pertahanan dan keamanan ini kita ambil yaitu contoh bela negara. Nah, bagaimana kita menjadi sebagai warga negara atau masyarakat Indonesia yang berkebangsaan Indonesia, apalagi itu harus mempunyai atau bisa dibilang wajib untuk memiliki yang namanya semangat juang bela negara atau nilai bela negara dalam dirinya sebagai bentuk jiwa nasionalisme kita. Nah, penerapan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan ini yaitu bela negara. Bagaimana kita sebagai warga negara selalu mempertahankan kedaulatan negara kita dari intimidasi atau invasi yang dilakukan oleh negara-negara lain kepada negara kita. Di sana kita berperan penting, yaitu namanya bela negara dalam mempertahankan kedaulatan dan kejayaan negara kita tercinta, itu negara Indonesia. Nah, itulah beberapa penerapan Pancasila dalam bidang Poleksos Budhankam ini, yaitu atau politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, jadi saya akan memberikan suatu tugas kepada kalian, di mana nanti kalian akan mencari dari masing-masing kelompok. Nanti saya akan bagikan kelompok. Silahkan memilih mau mengambil dari bagian bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau pertahanan dan keamanan. Nah, dari 4 kelompok ini silahkan cari contohnya di lingkungan sekitar atau di rumah, di lingkungan keluarga atau masyarakat. Pokoknya nanti cari nilai-nilai yang terkandung dari keempat ini dalam penerapan Pancasila yang terkandung dalam keempat ini. Nanti tugasnya itu membuat laporan observasi. Nah, nanti setiap kelompok mempertanggungjawabkan apa hasil yang ditemukan dalam keempat aspek ini, dalam penerapan Pancasila di keempat aspek ini. Oke, saya rasa sampai sini semuanya paham. Oke, baik. Saya akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila dalam bidang Poleksos Budhankam. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugasnya dikumpulkan minggu depan dan dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Mungkin itu saja. Saya tutup. Bila bisa bililhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.